Mari kita mengucap syukur, bangkit berdiri, katakan ke sebelahnya, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami bersyukur ketika kami bangun pagi hari. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau memberikan kekuatan buat kami. Engkau memberikan penghiburan buat kami. Engkau mencukupkan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan karena dari hari Senin, Selasa hingga Sabtu dan sampai tadi Tuhan Engkau terus peduli kepada kami. Engkau yang memelihara kami Tuhan. Hari ini mungkin kami begitu banyak daftar permintaan yang akan diajukan kepada Engkau Tuhan hari ini. Tapi biarlah itu kami bisa lipat, bisa kami kantongi, dan biarlah yang kami bawa kepadamu adalah suatu ucapan syukur kepadamu yang meluap-luap dalam hati kami Tuhan. Karena kami begitu merasa diberkati, kami merasa bersuka cita, kami merasa sebagai anak yang beruntung karena memiliki Engkau. Dan kami sudah dipilih oleh Engkau. Kami lahir baru, kami manusia baru, dan kami adalah ciptaan baru. Biarlah kami sebagai manusia baru, sebagai ciptaan baru memikirkan hal-hal yang pantas kami pikirkan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami hari ini, dan kami ingin meluapkan rasa syukur kami melalui pujian. Kami ingin menyediakan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, karena ucapan syukur kami juga Tuhan. Kuasai kami, Roh Kudus, jangan lewatkan kami satupun. Berdoa Tuhan untuk kursi-kursi yang masih kosong. Berkati Tuhan, orang yang duduk di tempat itu, jamah hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk tamu Aston juga yang mendengarkan pujian ini. Undang mereka untuk hadir Tuhan, untuk merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Berdoa Tuhan, untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dengan penuh damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Allah Bapa, Engkau yang bebas beracara Tuhan di tempat ini. Saat ini Engkau yang berdaulat, saat ini Engkau yang berkuasa. Bekerjalah secara bebas. Bukan karena kami punya pengalaman, bukan karena kami punya kemampuan. Kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan, biarlah nama-Mu diagungkan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Engkau yang berdaulat dan Engkau yang beracara di tempat ini. Engkau bebas untuk bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Mari kita ambil waktu untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Bilang terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. Mari kita ambil waktu untuk menyembah Dia. Oh Tuhan, biar pagi hari ini Tuhan, di pagi hari ini kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat setiap nafas yang Engkau berikan Tuhan. Biar setiap nafas yang Engkau berikan Tuhan kami pakai untuk memuliakan Engkau Tuhan pagi hari ini Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Engkau adalah Tuhan Yesus yang sangat baik bagi kami. Engkau memanggil kami sebagai anak-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur akan itu Tuhan. Kalau kami boleh terhubung dengan Engkau karena darah Kristus. Kasih. Oh haleluya. Thank you Jesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan.
Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasihmu, kasihmu, kasihmu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Sama-sama jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, hubung dengan firman-Mu, itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Thank you Lord Jesus. Mari jemaat Tuhan kita katakan, kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Yes Tuhan, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu, itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu, itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu, dasar hidupku, tempatku bernaung. Thank you Lord, thank you Jesus. Firman-Mu, itu tempat aku berharap, itu tempat aku bersandar. Ku ingin mengenal pribadi-Mu, lebih dan lebih, lebih dan lebih lagi. Mengenal hati-Mu Tuhan, mengenal pribadi-Mu, oh Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita sembah Dia. Mari kita agungkan Dia. Mari kita puji Dia. Oh, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Kiria la 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 base. Kiria na 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 masika la 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 base. Haleluya. Oh.
Jemaat saja sekali lagi kita katakan, hubung denganmu selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan. Sama-sama katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Haleluya. Ku sembah Yesus, Kau ku sembah. Oh, oh Tuhan. Sama-sama kita katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Yesus, Yesus, Kau ku sembah Tuhan. Oh Tuhan, oh Kau ku sembah, Kau ku Mari sembah Dia, mari kita agungkan Dia yang layak disembah. Oh Tuhan, hey, haleluya, Aku sembah, ku sembah, Kau ku sembah, Yesus Tuhan, Kau ku sembah. Biar musik memuji Tuhan, biar musik menyembah Tuhan, dan biar jemaat Tuhan meninggikan Dia, Raja segala raja, Raja segala raja. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak. Thank you Jesus for your grace, thank you for your mercy Lord, thank you for your grace, thank you for your mercy Lord. Oh this morning Lord, we praise you, we adore you, because you are the one and only God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Yesus, Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan, Kau ku Kalau saudara-saudara merasa nyaman, saudara-saudara boleh angkat tangan saudara ke hadapan Tuhan pagi hari ini. Biar ini menjadi penyembahan kita. Bukan karena perasaan kita, tapi karena Dia layak disembah. Tapi karena Dia Allah yang layak disembah. Ya Tuhan. Oh, glory belongs to you, Lord.
ku sembah. Oh, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh, oh Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus, buat Raja yang layak ditinggikan. Tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristus. Oh, yang layak disembah selain nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita katakan haleluya. Mari kita katakan haleluya. Mari kita katakan haleluya. Mari kita katakan sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Thank you Jesus. Kami semua rindu namamu ditinggikan di gereja kami Tuhan. Di setiap pribadi Tuhan. Hanya nama Yesus yang dimuliakan. Ketika kami bernyanyi bagimu Tuhan. Tuhan kami tahu persoalan kami gak seberapa. Karena kami punya nama Yesus yang lebih tinggi daripada setiap nama persoalan kami Tuhan. Tuhan kami mau put aside. Kami mau singkirkan setiap persoalan kami pagi hari ini. Dan kami mau meninggikan Yesus Raja di atas segala raja. Kami mau meninggikan nama Yesus di atas segala raja. Thank you Jesus buat pagi hari ini. Biar setiap jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita sorakan. Amin. Sekali lagi sorakan haleluya. Boleh kasih tos kanan kirinya dong. Boleh kasih tos, bilang ayo kita sukacita, kasih bilang. Coba kita kasih sukacita sama saudara kita, sukacita mengalir bagi kamu ya pagi hari ini. Yang lagi lemas-lemas, kasih Tuhan mengalir, sukacita surga mengalir. Siap. Yuk tepuk tangan sama-sama yuk. Got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Hey, saya bisa melihat sukacita di sana. Why would I not sing of your praises even when troubles come? Why would I not worship forever, 'cause I've seen the good you've done. Oh, I'm not ashamed, I'm a sinner saved. I'm not afraid anymore. When the world comes foolish, you come freedom. Someone, I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Hey, hey, hey. I'm letting go. Hey, while in your presence, dance till the sun comes up. You make me strong. Whenever I praise you, Jesus, you fill my cup. Hallelujah. Oh, I'm not ashamed. I'm a sinner saved. I'm not afraid anymore. When the world comes foolish, you come freedom. I won't hold back anymore. I've got joy in the morning, joy in the evening. You keep me dancing in every season. Whatever comes tomorrow, I've got joy. Hey, yes, I've got joy in the sunshine, joy in the rain. You keep me dancing again and again. Whatever comes tomorrow, I've got joy, joy. Hey, hey. Hallelujah. Oh. Na 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 na. Hey. Sama-sama ya. Got a joy, joy, joy down in my heart. Got a joy, joy, joy down in my heart. Mau sukacita surga pagi hari ini?
Mau sukacita surga pagi hari ini? I've got a joy, joy, joy. Down in my heart, I've got a joy, joy, joy. Down in my heart, I've got a joy, joy, joy. Down in my heart. Hallelujah, hallelujah. Hey, come on. I've got a joy, joy, joy. Down in my heart, I've got a joy, joy, joy. Down in my heart, I've got a joy, joy, joy. Down in my heart, hallelujah. Joy, joy, joy. Down in my heart, I've got a joy, joy, joy. Down in my heart, I've got a joy. Down in my heart, hallelujah. One more time. I've got a joy, joy, joy. Down in my heart, I've got a joy, joy, joy. Down in my heart, got a joy, got a joy, got a joy. Hallelujah, hallelujah. Masih mau memuji Tuhan saudara-saudara? Boleh tonjok dong kanan kirinya, come on, praise the Lord, praise the Lord. Siap ya? Let everything that I pray, praise the Lord. Sama-sama. Praise the Lord. Let everything that I pray, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise in the valley, praise on the mountain. Praise when I'm sure, praise when I'm doubted. I praise when I'm doubted, praise when surrounded. 'Cause praise is the word my enemies running. As long as I'm breathing, I've got come on to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. Hey! My praise is the weapon. It's more than a sound. My praise is the shout. My praise is the shout that brings everything down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise. Praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna thank you, Jesus. I won't be quiet. Hey! Boleh tepuk tangan di atas kepala dong? Sama-sama ya, satu suara dengan suara yang keras ya. I praise your song, praise your reign, praise your rose and the feet and the bread. I praise your grateful, praise your true, praise There's nobody greater than you. I praise your song, Praise your reign. and your Praise rose. your rose and the feet and the bread. I praise your faithful, praise your truth, praise
Nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. I'm gonna praise your name, Lord. I'm gonna praise your name. Because you're holy, you're worthy, Lord. Let everything. Sama-sama dong. That has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Yang lebih keras. Praise the Lord. Let everything. Let everything Let us pray. that has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. Let everything that has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything. That has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan, amin. Biar semua yang bernafas meninggikan Tuhan, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau baik. Engkau baik bagi kami, Tuhan. Tuhan, kalau ku hidup, biarlah kami hidup untuk meninggikan Engkau. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Ya benar Tuhan. Izinkan kami menyembah-Mu Tuhan. Dengan apa yang kami miliki. Hanya Engkau Tuhan yang kami rindukan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Karena aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Karena aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Thank you Tuhan. Kami rindu Engkau Bapa. Kami rindu hadir-Mu. Kami rindu kami bisa bersekutu dekat dengan Engkau. Terima kasih untuk kehormatan, kesempatan, dan karya-Mu yang bawa kami jadi anak-anak-Mu. Kalau enggak Yesus korbankan dirinya, kami sudah kemana, kami enggak bisa bayangkan. Thank you, thank you, thank you. Bapak urapi kami. Buat kami bisa melihat. Buat kami bisa mendengar apa yang menjadi kerinduan hati-Mu. Roh Kudus, kuasai kami. Beroperasilah dengan bebas di ruangan ini. Buat hati kami siap terima firman-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Yesus semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara dipersilakan duduk. Wow. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Saya bersyukur untuk kesempatan hari ini di Desember. Sekarang udah Desember ya. Siapa yang excited minggu depan kita akan Natalan? Natalan di CLCC adalah satu kesempatan, di CCC adalah satu kesempatan yang luar biasa. Kok CLCC sih? Saya keringetan pagi tadi jogging ke Aston karena di perjalanan ke sini ada yang bikin pesta pernikahan lalu membuat macet jalan. Jadi pagi-pagi Tuhan membawa saya untuk berolahraga. Saya lari dulu di sepanjang jalan karena takut terlambat sampai ke sini. So, it's amazing. Setiap ganjelan di pagi hari adalah tantangan buat para pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan isi hatinya Tuhan atau enggak. So, it's a good day today. Saya bersyukur Tuhan bawa semuanya indah. Nah, di Desember ini tuh saya ngeliat ke belakang. Saya ngecek Tuhan, judul-judul khotbah yang muncul, judul-judul khotbah yang udah wow, thank you, you're bringing in a lot. Saya memang butuh ini. Berapa kali saya bilang saya mesti bawa handuk ke sini kalau udah pujian penyembahan. Dan saya lihat ke belakang ke Desember. Saya bertanya di dalam hati saya, Tuhan, tahun ini kita bahas banyak tentang kesetiaan. Nyampe enggak ya ke jemaat? Jemaat nangkep enggak ya? Ngerti enggak ya? Dan kalau saudara tahu di tim pengajaran tuh kita semua bergumul. Kita berdoa, kita bertanya sama Tuhan apa yang mau disampaikan, cara menyampaikannya juga bagaimana. Kita berusaha merumuskan, menyampaikan bahan supaya tujuan akhirnya saudara mengalami pertumbuhan. Saudara mengalami sesuatu yang membuat saudara tergugah untuk mencintai Tuhan lebih. Itu kerinduannya. Nah, pagi ini kerinduan saya di akhir khotbah, saudara bisa tangkap pesannya
dan bisa praktekkan. Saya berdoa supaya saudara mendapatkan kunci dari titik awal sebuah perubahan. Dan kita semua rindukan ada increase, ada changing di dalam hidup kita. Ada pertambahan, ada perubahan. Itu kita dambakan. Yang mungkin lagi bergumul soal keuangan, saudara dapat kelepasan. Yang lagi bergumul soal kesehatan, saudara dapat kesembuhan. Saudara mungkin bergumul di dalam masalah hubungan, baik yang belum punya atau yang sedang menjalankannya. Saudara lagi bergumul dalam hal itu, saudara temukan jawaban. Nah, tadi pagi Ko Willy bagikan bagus ya, simpen dulu dan kita bersyukur. Karena di dalam ucapan syukur, saudara menemukan Tuhan. Selesai berdoa, selesai firman Tuhan yang dibagikan, saudara bawa pulang sesuatu yang bisa saudara praktekkan, saudara berjumpa dengan Tuhan. Nah, pagi ini saya akan sedikit mereview khotbah-khotbah yang sudah ada disampaikan supaya saudara dapat bayangannya. Ini hal-hal penting yang saya highlight. Of course gak akan semua, saya 1 tahun kita udah berapa judul khotbah itu, ratusan. Saya akan ambil aja beberapa yang mungkin bisa saudara ingat ya. Pertama, iya. Saudara ingat siapa yang bagikan ini? Ko Steven. Kristen zaman now gitu ya. Di tahun kesetiaan ini dia cerita tentang hal ini gitu. Dia cerita tentang sakit mata sebagai problem utamanya Simpson. Dan perlu kita jujur, sakit mata itu adalah problem kita juga. Oke, kita sering salah lihat. Simpson selalu kejar hal-hal yang gak semestinya dia lihat. Dia lihat bangsa lain, wanita dari bangsa lain sebagai sesuatu yang dia inginkan. Dia kejar ke sana. Padahal sudah banyak wanita-wanita yang mungkin jauh lebih cantik, jauh lebih baik di bangsanya sendiri. Dan di situ kita bisa setuju kalau si Steven ceritakan itu di bawah itu ya. Si Simpson tuh kecil dimanja, mudanya foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Berapa banyak yang mau kayak gitu? Gak ada yang mau ngacung karena kita udah tahu ceritanya ya. Simpson itu hidupnya kayak begini. Dia ngalamin semuanya tapi harus dicungkil matanya. Supaya sembuh. Jadi waktu terakhir dia ditangkap itu bukan defeat, bukan kekalahan. Ketika dia harus dicungkil matanya sama orang Filistin. Itu adalah momen di mana Tuhan menempatkan dia di tempat yang tepat. Melakukan panggilan yang tepat bagi hidupnya. Yaitu menjadi alat pembalasan buat bangsa Filistin. Dan yang dibunuh oleh Simpson hari itu lebih banyak ketika setelah dia buta. Setelah akhirnya dia bisa melihat dengan tepat. Dibunuh lebih banyak daripada sepanjang hidupnya dia melek lakukan banyak hal. Saudara bisa tangkap ini? Saudara ingat hal itu? So, kita bisa reflect dari cerita ini. Mata kita tuh sering sakit. Ya, kita suka salah lihat. Tapi kalau ngelihatnya benar, Tuhan akan pakai kita berada di tempat Tuhan untuk bawa dampak yang besar. Amin. Yang kedua, siapa yang khotbah ini? Wah, lupa. Kobuhe khotbah bahwa setia itu harus berbuah. Dia cerita tentang 2 tahta. Oke, ada tahta pengadilan, ada tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia itu membuat kita bisa datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan aku orang berdosa, ampuni aku, tolong aku gak bisa membenarkan diriku sendiri. Dan kasih karunia diberikan. Grace dikasih, sesuatu yang gak layak kita terima tapi tetap dikasih. Dan di situ Tuhan berkata, pengampunanku berlaku atasmu, kamu dibenarkan. Bukan karena apa yang kamu buat, tapi kamu dibenarkan. Tapi pada satu waktu nanti, waktu kita nanti kembali kepada Tuhan, kita akan berhadapan dengan tahta yang satu lagi. Tahta di mana semua perbuatan kita yang baik dan yang buruk itu akan dinilai dan diberikan reward. Ini bukan bicara keselamatan, tapi ini bicara action setelah keselamatan akan keluar reward. Akan dinilai.
Apakah engkau berbuah bagi kerajaan Allah atau ternyata engkau enggak berbuah? Ternyata engkau terima keselamatan itu tidak untuk membuat hati kita bersyukur dan mulai mengerjakan hal-hal yang indah yang Tuhan juga rancangkan di dalam hidupmu, tapi kita simpan dan kubur. Kita bikin itu menjadi sesuatu yang tidak terlihat. Enggak usah orang tahulah, yang penting hubunganku dengan Tuhan. Yang penting aku dekat dengan Tuhan. Saudara, itu nanti ditanya di ujung. Itu sebabnya sisi rindu untuk saudara mulai betul bisa bergerak, mengembangkan talenta, mengembangkan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu, berbuah. Tumbuh sampai berbuah. Nah, itu adalah cerita tentang grace and mercy. Dan kita mesti belajar melihat bahwa, saya diselamatkan itu untuk berdampak. Nggak buat untuk sendiri-sendiri aja. Semua setuju ini? Jadi ingat ya, matamu harus sembuh, kedua harus berdampak. Yang ketiga, ingat dong ini yang khotbah ini. Our beloved youth pastor Jere, dia cerita tentang sapi. Sapi yang mengunyah. Dan kalau mengunyah, itu bahasa Ibraninya ruminate. Kalau sapi makan, dia itu dia punya penyimpanan di lehernya, tembolok. Jadi dia gigit sayurannya, terus dia taruh di dalam tembolok itu, untuk gak lama kemudian dia keluarin lagi, dia gigit lagi, dia kunyah lagi. Supaya nutrisi di dalamnya benar-benar terambil, tercerna, dan membuat tubuhnya menjadi sebesar itu. Jadi siapa yang pikir engkau makan sayuran engkau akan kurus, engkau memiliki pandangan yang salah. Lihatlah sapi, dia sebesar itu hanya karena makan sayuran. Saya bercanda. Tapi ruminate bicara begini, to chew again, over and over. To meditate, to ponder. Jadi kalau engkau dapat firman, jangan cuman sekedar excited dapat dan lupakan. Dapat excited, renungkan. Lihat lagi besok. Lihat lagi 2 hari lagi. Renungkan lagi, pikirin lagi, baca lagi, balik lagi. Supaya apa? Firmannya keingat. Seluruh nutrisi di dalam firman itu masuk. Saudara bertumbuh. Saudara gak kelewat apa yang Tuhan mau sampaikan. Ini yang Jere sampaikan. Dan terakhir nih ya, saya ambil 4. Siapa yang khotbah ini? Pastor Andi. Kakak sekali lagi akan dapat kulkas. Karena dia menjawab semuanya dengan tepat. Dia lebih suka mentahnya daripada kulkasnya. Oke. Nah, kata-kata yang membekas dari Pastor Andi, selain dia bilang ada uang adalah hamba yang baik, tapi Tuhan yang jahat, itu membuka mata kita ya. Careful sama uang. Uang tuh bener loh, dia itu hamba yang baik. Kau bisa pakai dia, kau bisa pergunakan dia untuk membeli banyak hal, membawa kehidupan yang lebih baik pada hidup, bahkan memberkati orang. Jadi uang itu hamba yang baik, bisa dipergunakan. Tapi dia tuan yang jahat. Kalau kita tuker tempatnya, atau kita menghamba sama uang itu, kita cari dia lebih dari apapun, kita dambakan dia jadi tuan yang jahat. Oh, kita dipergunakan sama uang. Kita jatuh kepada banyak kesedihan, banyak kekurangan ketika kita salah menempatkan dia. Kita maunya enak, kerja keras dulu supaya nanti enak. Ternyata kerja kerasnya enggak pernah beres. Karena diperhamba. So dia tuan yang jahat. Nah, saya ingat Kandi cerita begini. Iman itu bisa mindahin gunung. Benar enggak? Engkau punya iman sebesar biji sesawi. Kau berkata pada gunung ini, pindah. Dan dia pindah. Tapi masalahnya gini. Iman itu bisa mindahin gunung, cuman mamon bisa mindahin iman kita. Ulang ya, kalau dia jadi tuan, imanmu yang pindah. Gara-gara uang banyak orang.
kehilangan kepercayaannya. Mereka menukarkan Yesus untuk uang. So careful. Ini adalah 4 hal yang bisa saudara renungkan pagi hari ini. Yang saya harap bisa membantu saudara melihat apa yang akan saya bagikan. Merenungkan apa yang saya bagikan. Dan mulai menempatkan porsi yang tepat dari semuanya. Nah, pagi ini bagian firman Tuhan yang saya mau baca memang konteksnya bicara soal uang. Diambil dari Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Pagi ini gak banyak ayat, cuman 3. Tapi kita akan bahas satu-satu ya. Baca bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara, kalau diperhatikan di ayat yang barusan kita baca ini, ada 3 topik besar. Pertama, setia dalam perkara kecil. Itu ayat di 10. Jadi kalau sudah setia di kecil, perkara besar baru bisa diurus dengan baik. Jadi benar ya, benar melakukan hal yang kecil akan benar melakukan tanggung jawab yang besar. Apa hal besarnya? Sampai kita pada topik kedua, yaitu di ayat 11. Bicara tentang harta sesungguhnya. Kalau mamon, engkau salah melihat. Berarti mamon mungkin adalah, saya enggak tuduh saudara. Saudara lihat, ayat 11 bicara tentang harta sesungguhnya. Nah, waktu secara naluriah saudara menjawabnya sebagai mamon, seringkali kita memang melihat mamon sebagai harta yang luar biasa. Tapi dia bukan harta sesungguhnya. Tangkap enggak? Kalau engkau setia sama yang kecil, harta sesungguhnya engkau baru benar. Jadi Tuhan Yesus di ayat 10 tuh jadi kayak kasih introduction untuk sebuah pengajaran. Ngerti dulu ya konsepnya ya, setia dulu sama yang kecil, kamu bisa yang besar. Dan apa besar yang mestinya kamu kejar? Harta sesungguhnya, bukan mamon. Dan kamu bakal dikasih nih kalau kamu setia. Dan setia di sini, setia terhadap. Bukan setia sama. Oke? Setia, kalau dalam bahasa Alkitabnya ditulisnya setia di dalam. Dalam mengelola, dalam mengerjakannya, dan menempatkannya di porsinya. Jadi ingat dulu ini. Saudara harus setia mengelola, mengerjakan, dan setia tahu yang mana untuk menempatkan di porsinya. Dan sekarang yang ketiga, ayat 12. Dan kalau kamu gak bisa terbukti setia sama harta orang lain. Wait. Kenapa jadi harta orang lain? Dan engkau gak setia sama harta orang lain. Engkau gak belajar dengan benar cara mengelolanya. Siapa yang akan kasih bagian kamu sendiri? Nah kalau baca ayatnya kayak gini, saudara baru bisa ngerti yang Tuhan Yesus maksud apa. Dan saudara, ayat ini konteksnya memang bicara tentang uang. Karena di ayat 14, saudara lihat sendiri nanti. Di ayat 14 itu Tuhan Yesus ngomong sama orang-orang Farisi, hamba uang. Jadi dia lagi negur orang Farisi. Dia lagi negur hatinya orang-orang itu. Dia bukan lagi negur saudara. Ya atau ya? Saudara lagi ditegur enggak? Enggak, yang ditegur orang Farisi. Saya bukan orang Farisi. Saya anak Allah. Saya tidak tertegur dalam hal ini. Nanti dulu. Mungkin masih ada Farisi ketinggalan di sini. Farisinya harus disalibkan bersama daging kita. Saudara,
firman Allah bukan buat orang lain, tapi buat diri kita. So, kita akan bahas dulu ya, ayat 12. Supaya mengerti yang 11. Supaya dari situ yang 10 jadi. Gitu cara membaca ayatnya. Oke? Nah, jadi ayat 12 akan membantu saudara ngerti. Karena prinsip yang disebutkan di ayat 10 merupakan prinsip dasar supaya yang di 12 itu bisa jalan. Pelan-pelan ya. Oke? Nah, baca yang ayat 11 dan 12. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi mesti setia sama harta orang lain dulu. Setia dulu. Setia dulu untuk melihat, memposisikan bahwa harta yang dipercayakan padamu bukan milikmu. Itu milik orang lain. Berarti uang di bank account saya bukan punya saya. Apa yang saya punya ini, talenta yang saya miliki ini bukan punya saya. Berarti kehidupan yang saya jalani ini, mau itu ada yang mewah, mau ada yang biasa, mau ada yang kurang, itu ternyata bukan punya saya. Saudara bisa lihat ini. Engkau tidak memiliki apapun. Mamon itu bukan milikmu. Dia bisa jadi hamba, dia bisa jadi Tuhan. Tapi dia pun bukan milikmu. Siapa yang punya semuanya itu? Tuhan. Tuhan yang punya. Jadi kalau engkau nggak setia dalam apa yang Tuhan punya, engkau tidak akan dikasih bagianmu. Kapan setianya dimulai? Ketika kita melihat ini. Oh, ini bukan punya saya. Sering kali saya berpikir, saya bisa lakukan apa yang saya punya ini sekehendak hati saya. Ada duit berapa, saya mau ngapain, saya kerjakan. Gak banyak duit berapa, saya juga banyak harus berpikir. Saya harus pilih-pilih, tapi semuanya berujung di saya. Mau limpah, mau kurang. Kok sayanya masih berpikir, saya yang punya semuanya. Ada satu kata yang bisa menggambarkan pola pikir yang mestinya Tuhan pengen. Waktu kita bisa menempatkan diri kita di porsi yang setepatnya. Karena ini adalah harta yang bukan milik saya, tapi saya dipercayakan, saya diizinkan mengelolanya. Maka kata yang tepat untuk menggambarkan bagaimana engkau harus berinteraksi dengan kondisi ini adalah apprenticeship. Kata-kata yang asing. Apa sih apprenticeship? Bahasa Indonesianya mah magang. Berapa banyak yang pernah magang di sini? Berapa banyak yang mengerti arti kata magang? Magang tuh engkau belum kerja beneran. Engkau belum punya posisinya beneran. Engkau belum dikasih jabatan, kuasa, otoritas di dalam perusahaan itu. Tapi engkau kerjakan semua tanggung jawab yang harus dikerjakannya. Engkau capek, tapi engkau nggak mendapatkan posisi dan keuntungan di dalamnya. Kondisi yang enak nggak? Nggak enak. Tapi kok orang-orang masih banyak yang mau magang? Untuk skripsi, untuk supaya lulus. Ada bonus di belakangnya kan? Kok mau nggak enak dikerjakan itu karena ada janji di belakangnya kan? Dan itu nggak selalu berupa gajimu. Nggak selalu berupa benefit kesehatan yang diberikannya. Karena orang-orang magang belum tentu dia dikasih asuransi dan lain-lain. Dia cuma hadir aja. Malah kadang-kadang nggak digaji. Yang penting kamu hadir, dapat pengalaman kerjanya. Magang. Karena dikatakan di ayat firman Tuhan, boleh bantuin? Nggak jalan. Dan jika kalau kamu tidak setia
di situ katanya, terhadap harta yang sesungguhnya, dan kamu tidak setia pada harta orang lain, harta sendiri gak akan dikasih. Kata setia di ayat ini tuh mengandung arti trustworthy. Dapat dipercaya. Jadi bukan cuman hadir. Jam 7 masuk kantor atau jam 8 masuk kantor, check in, hadir. Tapi bisa dipercaya. Ada tindakan, ada buah, ada dampak yang dibawa. Trustworthy. Nah, bedah satu-satu dulu ya. Setia pada harta sesungguhnya. Disebutkan sini ada harta sesungguhnya dan ada mamon. Udah belajar dari Kandi, mamon itu bisa mindahin iman kita. Karena mamon sebetulnya dapat membuat kita meleset melihat harta sesungguhnya. Ingat cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan anak muda yang kaya? Dan anak muda itu datang sama Tuhan Yesus, bragging bahwa dia sudah lakukan semuanya. Dia sudah berbuat baik sama orang miskin. Dia sudah perhatikan janda-janda. Dia salah satu pemimpin, Alkitab kecatat dia salah satu pemimpin muda yang promising di kawasan Yahudi itu. Dia punya segalanya dan seluruh Taurat Musa, seluruh perintahnya udah dia kerjakan. Dan dia tanya sama Tuhan Yesus, apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal? Yesus bilang, lakuin itu semua. Sana itu bilang, saya sudah beresin semuanya. Udah oke kok. Satu ya, biar kamu sempurna ya. Dibilang gitu. Satu ya, biar bentuk akhirmu ini bener ya. Sempurna tuh ngomongnya begitu. Kalau kamu lakukan ini ya, jual semuanya. Jual semuanya. Kenapa ditantang begitu? Karena matanya lihat itu semua. Kayak Simpson. Tuhan mau mencungkil mata anak muda ini. Karena kalau engkau tidak melihat Yesus, engkau akan membelakangi dia. Karena engkau lihat yang lain. Lihatnya mamon. Dan kita mulai berpikir dengar cerita gini, Tuhan kenapa sih yang kau minta susah banget? Kenapa sih yang kau minta itu sesuatu yang saya sayangin banget? Udah sayang-sayangnya diminta. Itu buat anak-anak muda yang sedang mencari ya. Buat yang saudara-saudara, engkau sudah punya, jangan berpikir untuk engkau berikan. Tuhan, aku berikan saja yang ini pada Tuhan. Aku udah gak mau Tuhan, udah gak pakai lagi ini Tuhan Yesus. Aku gak tahan sama yang sebelah ini. Jangan ya, jangan. Ya, engkau stuck sama yang ini seumur hidup. Kalau lagi sayang-sayangnya, Tuhan bilang, berikan sama aku gitu. Tuhan, tahu nggak? Kita lagi dicegah supaya ndak melihat salah. Kita lagi menuju jurang. Sayangin banget barangnya, sayangin banget orangnya, sayangin banget dan nggak mau kehilangan. Dan kita sedang dengan sikap hati seperti itu terus dituntun. Mendekat kepada hal yang salah. Terus. Dan Tuhan bilang, lepasin supaya kamu gak jatuh. Lepasin supaya kamu lihat aku lagi. Aku punya yang lebih baik. Aku punya yang lebih ganteng guys. Lebih cantik guys. Aku punya sesuatu yang lebih besar, lebih indah. Bukan pasangan baru lagi ya. Bukan. Saudara bisa lihat ini? Tuhan pengen menyelamatkannya. Dia ingin membuat hal yang baik di dalam dirimu. Karena kalau engkau bisa lepaskan yang lain. Dan engkau mulai melihat Yesus yang tadinya tidak kelihatan. Dialah harta yang sesungguhnya. Tadinya mungkin engkau dibutakan. Di kanan kirimu, di seluruh penglihatanmu itu hal-hal yang lain lebih penting dari Yesus. Tapi waktu engkau let go, engkau bisa lihat Yesus. You are awesome. Saudara bisa nangkap hal ini? Nah, untuk bisa melihat Tuhan Yesus sebagai harta sesungguhnya, saudara perlu ayat 12. Ayat 12 bilang begini. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu?
ayat ini tuh bicara magang khusus. Ayat ini menceritakan satu sikap hati yang harus dibangun untuk engkau mau dibimbing. Dibimbing tuh kayak gini gambarannya. Anak saya akan berkata, Jedi. Saya dan anak saya adalah Star Wars fan. Saya suka banget itu. Tapi kira-kira kalau engkau magang itu harus ada pairing begini. Ada guru, ada murid. Ada Jedi-nya, ada padawannya. Atau ada orang yang menjadi mentornya, ada orang yang menjadi mentinya. Ada yang mau ngajarin dan menunjukkan gimana caranya. Ada yang mau diarahkan dan mau diajar. Ayat 12 harus jadi baru jadi kalau engkau memiliki sikap seperti ini. Seorang yang mau mendapatkan pekerjaan, posisi atau karir yang baik perlu memberi diri untuk dibina, diajar, dan diarahkan. Tujuan dari magang itu untuk membangun hati setia, untuk mau diarahkan. Dan dari situ engkau setia sekalipun yang engkau capai belum engkau dapatkan. Ayatnya tadi kan ini. Saudara tuh harus setia dan belajar dulu ayat 12. Menyerahkan harta sendiri itu baru terjadi kalau engkau bisa melihat Yesus. Kalau engkau menempatkan dirimu tepat. Bukan lihatnya mamon. Dan engkau terus diingatkan, diajar, dituntun. Di komunitas begini. Di gereja begini. Makanya kita dorong orang ke CF. Kau dengar khotbah di minggu ini, engkau tidak cukup mendengarnya. Engkau bergabung dan mengulangnya lagi. Dan merefleksikannya di dalam hidupmu. Sudahkah Yesus jadi yang pertama? Yang saya maksudkan di sini adalah saudara harus menempatkan diri sebagai orang yang punya sikap hati magang. Bukan habis ini saudara keluar dan akhirnya browsing jobstreet.com lalu mencari kemana perusahaan yang bisa membuat saudara magang ya supaya saudara punya sikap hatinya. Bukan. Saya ingin saudara start dari keputusan diri dulu. Orang magang itu kan tidak akan ngeminter. Orang magang selalu curious. Tahu artinya curious atau ngeminter? Itu dua bahasa roh dari dua wilayah yang berbeda. Yang satu dari bahasa Jawa Tengah, yang satu dari Inggris. Dan kita kebetulan punya orang roh dari Inggris di sini. Saudara tahu, engkau mulai punya sikap hati untuk pengen nanya, curious. Tuhan, kau mau bicara apa? Engkau mau tegur apa sama aku? Bukan, semua saya udah tahu. Beres, hidupku oke. Saya udah tahu lah semua. Kalau engkau sikap hatinya begitu, matamu buta. Bukan buta literally, kau gak bisa lihat kebenaran. Orang yang lagi magang dipercayakan kadang suruh hal-hal yang gak masuk akal. Ada saya lihat beberapa film gitu ya, ada satu orang mau jadi apprentice perempuan, dia ikut sama seorang perempuan lagi gitu, dia pemimpin besar gitu. Yang harus dikerjakan tiap hari adalah beliin kopi dengan spesifikasi tertentu. Sekian gram harus gulanya, terus udah gitu susunya harus susu yang mana segala macam. Dan dia harus ada di jam sekian, lebih sekian, gak boleh terlambat. Lengkap dengan semuanya. Hal-hal yang ridiculous, hal-hal yang apa sih ini? Tapi ketika engkau diberikan tugas begitu, engkau lakukan dengan baik. Sebetulnya yang dilihat sama pembimbingnya apa? Attitude. Saudara, harta sesungguhnya kuncinya di attitude. Engkau pengen perubahan apa di dalam hidupmu? Check your attitude. Engkau pengen mengalami terobosan finansial, check your attitude. Engkau pengen mengalami kesembuhan juga, go and check your attitude. Pelayanan di sini, kok saya tidak pernah diangkat-angkat, kok saya tidak beri posisi yang bagus gitu. Check your attitude. Attitude itu kunci.
Ketika engkau grumble, engkau ngelawan, engkau gak suka, engkau bahkan yang lebih jahat lagi ngomong di belakang. Oh itu lebih jahat. Kalau engkau gak setuju dan engkau datang sama pemimpinmu dan express your nggak suka gitunya, itu baik. Engkau bicara dan engkau diajar, engkau dididik, dikasih tahu, yang gini itu salah. Dan habis dikasih tahu gitu, jangan ngelawan. Kan udah dikasih tahu. Engkau gak suka, engkau pengen ngerasa kayak, aduh this is not right gitu ya. Dan engkau datang sama pembimbingmu dan engkau ngomong, dan dari situ akhirnya pembimbingmu jelaskan, oh ya udah oke, ngerti, thank you kok, thank you Ci, thank you Pak, thank you Bu. Itu sikap hati seorang yang magang. A disciple mentality. Orang yang mau dimuridkan. Dan waktu engkau menemukan kunci ini, kau akan mengalami kepercayaan terhadap hartamu sendiri. Saudara, engkau dinilai responnya. Dan you know what? Yang menilai lebih dalam itu bukan leader, bukan bosmu, bukan mentormu, tapi Tuhan. Makanya Kobuhe cerita, tahta itu. Dia akan cek. Waktu engkau bertumbuh, waktu engkau dibimbing, apa yang kau ekspresikan? Apa yang kau tunjukkan? Apa yang kau berikan kepada Tuhan? Oh, ignorance. Dikasih tahu, ya di depannya, ya, di belakangnya lain lagi. Dia lihat loh di tahta itu. Dan dia rindu engkau berubah. Makanya di bumi ini engkau dikasih kesempatan untuk selalu dengerin Roh Kudus. Karena waktu ditegur Roh Kudus pasti akan ngomong. Dia akan ingatkan. Respon apa yang mestinya keluar. Tuhan melihat setiap sikap kita. Waktu dipercaya hal yang kecil. Saya waktu pertama dulu nikah. Tahun pertama. Oke, puji Tuhan. Kami diberkati. Ada rumah sederhana. Belum punya banyak furniture di dalamnya. Karena kami mulai dari bawah. Tapi sejalan dengan waktu. Kami mengalami kejatuhan ekonomi. Kami punya hutang besar sekali sampai kalau rumah dijual, mobil dijual, enggak kebayar. Masih banyak hutangnya. Dan di situ hari-hari saya lewatin. Pusing, stres, bagaimana cara bayarnya. Tapi hari terus berganti, besok harus ngadepin. Besok harus menghadapi klien, besok harus masih menghadapi supplier yang marah-marah, yang maki-maki. Dan masih harus menghadapi proyek yang bikin rugi. Maksudnya bisa ditinggal aja udahlah, udah rugi, udah gitu. Enggak, integritasnya enggak ada kalau ditinggal. Jadi kan harus tetap diurus. Kenapa? My words have been spoken. Perkataan saya telah diucapkan kepada klien. Ini harus dijaga. Udah janji. Klien maunya rumahnya beres. Dan untuk membereskan ini, saya harus rugi. Banyak banget. Apa yang harus dilakukan? Stay. Terus jalankan. Itu semua attitude yang dilihat. Dan satu kali Tuhan bahkan tegur sampai ke hal yang paling kecil. Jalanin semua itu kan bisa aja kabur tapi kan gak bisa kan. Terus memilih untuk jalankan. Dan lagi kayak gitu, muka kan jadinya murung ya, stres gitu. Istri sama saya itu nggak bahagia gitu, baru newlywed, baru nikah. Nggak enak gitu, tiap hari bangun tuh, kenapa engkau harus terbit matahari? Tidakkah kau tahu ini adalah akhir dunia? Saya nggak mau nyanyi ya. Saya tahu lagunya. Tapi tiap hari harus begitu. Dia harus begitu. Dan you know what? Tuhan mulai ngomong dengan lembut di hati. Dia bilang begini. Yos, kenapa muram? Why the sour face? Saya mulai ngobrol sama Tuhan. Ya iyalah Tuhan,
beban lagi berat. Bingung mau bayarnya klien ini dan gak enak Tuhan dimaki-maki sama supplier, gak enak Tuhan. Tuhan, I don't like this situation, saya gak suka momen ini, saya gak suka kondisi ini. Tuhan nanyanya gak nyambung. Dia tanya begini, Yos kamu anaknya siapa? Anak bapak saya. Bukan. Kita tahu jawabannya. Kalau Tuhan nanya begitu, kita tahu jawabannya bukan tentang hal-hal yang duniawi. Daud ditanya, kamu anaknya siapa? Anaknya engkau. Bapak, engkau bapak aku anakmu. Bapak di surga cuma ngomong begini. Anakku tuh enggak sour face. Anakku tuh enggak memiliki muka yang cemberut. Anakku tuh penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan apa yang baik dari kerajaan Allah. Karena dia tidak hidup di bumi ini. Dia penuh sama hal-hal yang telah kusediakan. Dia tahu posisinya karena dia anak, aku bapaknya. Dia gak pernah kerasa sendirian menghadapi tantangan hidup karena dia bareng sama bapaknya. Dan kalau bapaknya bareng sama dia, kenapa harus cemberut? Tantangan itu akan sangat mudah dihadapi oleh bapak. Karena bapak yang saya punya, bapak yang perkasa banget, tidak terbatas, sayang banget sama saya, sampai mengutus anaknya yang tunggal mati buat saya. Kalau Yesus saja diberikan buat saya, tidakkah segala sesuatu diberikan? Sudah milik paling berharganya loh. Kondisi apa yang akan menghambatmu untuk bersuka cita? Kondisi apa yang membuatmu akan langsung sour face terus? Dan karena itu saya mulai celik matanya. Oh iya ya, saya anaknya bapak ya. Utang begini, kondisi kejeblos begini, ini gak terlalu sulit. Bapak saya sanggup, dia sanggup pulihkan saya. Saya mulai sadar siapa saya dan siapa bapak saya. Mata saya melihat harta sesungguhnya. Attitude. Saudara, seberapa sadar engkau anaknya Allah? Seberapa sadar engkau dikasihi sedemikian rupa sama Allah? Banyak orang datang dan berkata, kok saya punya problem, saya gak mencintai Tuhan Yesus lebih. Saya sulit belajar mencintai Tuhan Yesus lebih. Saya bergumul. Saya sering betray dia. Saya mencoba cinta Tuhan, tapi di satu titik saya gagal. Saya memiliki kesulitan untuk mencintai Tuhan. Tahu gak problemnya itu bukan di usahamu yang kurang. Engkau berusaha mencintai Tuhan, berusaha mengasihi dia, berusaha lakukan apa yang menyenangkan hatinya. Engkau berusaha. Problemnya bukan di kurang berusaha. Problemnya kurang ruminate kasihnya Allah. Kematian Yesus tuh nggak se-clear itu di dalam benak jiwa kita. Kita masih nganggapnya itu cuma sebuah pintu. Yang penting saya nggak masuk neraka. Coba direnungin sungguh. Dan mulai ingat, mulai bayangin betapa darahnya tertetes untuk engkau. Tubuhnya hancur buat engkau supaya engkau bisa jalan. Supaya engkau sembuh. Kalau engkau bisa lihat itu, kau sedang dipercayakan harta sesungguhnya. Engkau tidak cuma sekadar ngaku engkau anak Allah, tapi engkau sadar engkau anak Allah. Setiap kondisi dipakai Tuhan, supaya dari situ mata kita mulai belajar melihat harta sesungguhnya, yaitu Yesus. Ini arti setia dalam perkara kecil, maka kamu akan dipercayakan perkara yang besar. Memiliki hati yang rendah hati, sikap seorang magang, sehingga attitude-mu mau diajar. Kita diajar agar setia untuk mengerjakan hal-hal kecil dahulu. Senyum terus, itu hal kecil. Menghadapi hidup, supaya engkau ngerti nanganin gereja ini yang besar.
Dan mungkin kalau engkau di bawah seorang pemimpin, kau sedang dibimbing, kau sedang dibawa belajar untuk mungkin mengerti banyak hal. Yuk, humble yourself. So you learn better. Rendahkan hatimu supaya engkau belajar dengan baik. Butuh hati yang mau trust sama pemimpinnya. Tunduk sama arahan pemimpinnya. Karena sebelum engkau mendapatkan posisi pelayanan itu, engkau harus dipastikan attitude-nya tepat. Dan ini enggak cuma berlaku untuk pelayanan, ini berlaku untuk pekerjaan. Apabila engkau punya pemimpin, engkau punya bos di atasmu, pastikan attitude-mu tepat. Guru-gurumu di sekolahan, pastikan sikap hatimu tepat. Izinkan dirimu dibimbing. Miliki kerendahan hati untuk mau diajar. Waktu dibimbing itu biasanya saudara akan banyak di-challenge, ditantang. Dibikin gak nyaman. Apa yang ditantang? Pemikiran-pemikiran yang kita miliki sebelumnya. Ingat gambar ini? Gambar apa ini? Lodebar. Minggu lalu Pastor Yo, sahabat saya, khotbahkan ini. Tempat yang going nowhere. Dan lo itu di depan in the future. Can you imagine engkau di masa depan gak pergi kemana-mana? Doing nothing? Tempat di mana gak ada apa-apanya di situ? Banyak pola lodebar yang ada di dalam hidup kita yang perlu diubah, yang perlu di-challenge. Ketika kau dibimbing, ini yang bakal dibongkar awal-awal. Supaya engkau setia melakukannya. Dan ada dua biasanya yang menguasai itu di lodebar ini. Satu namanya kenyamanan. Yang satu namanya penyesalan. Kenyamanan itu gimana sih? Senang sama apa yang udah familiar. Udah sukanya ini aja. Kalau dikasih sesuatu yang baru, takut untuk ngambilnya. Sebetulnya bukan takut karena enggak bisa. Tapi takut kelihatan bodohnya. Saya disuruh belajar AI, suruh belajar coding. Saya akan takut untuk, kalau saya bikin salah nanti gimana? Kalau salah coding gimana? Kalau nanti orang-orang permalukan saya bagaimana? Sebetulnya ujungnya takutnya itu kok. Coba aja dulu. Belajar aja dulu. Kerjain aja dulu. Belum tentu akan setakut itu. Saya ngomong dari seseorang yang memang penuh dengan ketakutan dan keluar banyak dari zona nyaman. Sampai hari ini saya bisa men-challenge diri saya untuk melakukan hal-hal yang bahkan buat istri saya juga bengong. Hah, berani kamu lakukan itu? Dulu saya takut sekali nyetir di luar negeri. Dapat anugerah, waktu itu mertua bawa kami sekeluarga pergi ke Australia. Dan satu momen kami harus pindah dari satu kota ke kota lain dan di kota itu public transportnya nggak ada. Jadi harus mengandalkan mobil. Stres saya itu nyetir pertama kali di luar negeri. Karena dengar banyak cerita di luar negeri itu. Si ini ditilang, overspeed 1 kilometer per jam aja. Di-clock sama polisi. Denda berapa ratus dolar gitu. Takut saya. Dan waktu kayak begitu, istri saya yang sudah menyewa mobilnya dan kita sudah dalam mobilnya dapat ide yang aneh pagi-pagi. Kita pergi ke satu kota yang dekat sama tempat kita ada nginep di sini nih. Itu cuma setengah jam, 1 jam jalan naik mobil dan di situ kita bisa have fun lagi. Kapan lagi pergi ke luar negeri dan bisa explore satu kota yang di luar itinerary. Di luar sebuah schedule yang ada. Cobain. Saya bilang, nanti kalau bayar tol bagaimana? Nanti kalau tiba-tiba traffic di sana polisi-polisinya gimana? Enggak mau, saya enggak suka ide itu. Dan istri saya ngamuk. Amukan kudus. Untung dia ngamuk hari itu. Kalau enggak saya akan terus sepenjara di dalam ketakutan. Dan dia bilang gini, kita udah capek-capek sampai sejauh ini. Kalau kamu enggak suka juga, saya yang nyetir. Untung tidak dia yang nyetir. Karena kalau dia nyetir lainnya suka meleset. Dan saya memberanikan diri, saya pergi. Ternyata baik-baik aja.
have fun, semuanya bisa lihat hal yang baru yang di kota sebelumnya enggak pernah. Balik lagi, semenjak itu semua disikat sama saya. Mau nyetirnya sampai pindah jalur, setirnya beda, lawan arah sih enggak. Gembala sisi tidak lawan arah. Di luar negeri, no. Masuk penjara itu repot. Saudara yang teruskan ibadahnya hari ini. Saya mulai berani, saya man up. Saya mulai berani. Saudara mesti lihat attitude. Ketika engkau nyaman dan engkau tahunya ini gitu, engkau sedang memenjara dirimu. Yang kedua, penyesalan. Kalau engkau ada di lodebar itu kan biasanya penyesalan. Aduh, masa lalu yang dilihat-lihat. Coba dulu gak ambil begini, coba dulu gak begitu, coba begini. Itu semua yang dilihat, matanya di situ terus. Dan ketika itu semua ada, engkau menikmati memori itu. Engkau merasa kayak, aku memang orang yang salah ambil pilihan lah, sudahlah. Aku memang korban yang sangat perlu dikasihani. Coba dulu gak begini dan coba dulu gak begitu. Saudara, engkau menghabiskan menit-menit yang kau lalui untuk tinggal di lodebar. You lihat ke depan. Buang penyesalannya. Jangan jadikan dirimu sebagai seorang yang tumbuh di dalam victim mentality. Mentalitas korban. Saya punya masalah yang paling besar, paling berat. Orang lain tidak punya masalah seberat saya. Makanya saya pantas tinggal di lodebar. Saudara, maju yuk, lepaskan dirimu dari semuanya ini. Dua hal ini tidak akan bawa dirimu kemana-mana. Dan ada satu hard truth yang perlu saya sampaikan. Apa yang kau tidak ubah adalah pilihan yang kau putuskan. Saya ulangin. Kalau engkau nggak ubah attitude, habit, engkau sudah memutuskan untuk engkau miliki itu. Saudara bisa sadar ini? Gak heran nasibnya gak bergerak-gerak. Gak heran engkau tidak mengalami terobosan di dalam hidupmu. Gak heran kau jatuh ke lubang yang sama lagi dan sama lagi. Polanya sama. Karena engkau tidak mengambil keputusan. Dan ini membawa kita pada pengertian ini. Change your habit, you will change your life. Di awal tadi saya bilang, saya rindu saudara mengalami perubahan. Mau itu di dalam keuangan, mau itu di dalam kesehatan, mau itu di dalam hubungan. Change the habit that you have. Ambil keputusan. Beri dirimu di mentor. Punya sikap untuk magang rendah hati. Selalu curious, selalu nanya, Tuhan apa lagi yang harus saya rubah? Engkau sedang setia dalam perkara yang kecil. Apa ekspresimu, apa sikap hatimu yang harus engkau tunjukkan. Saudara ingin nasibmu berubah, perhatikan hal-hal itu. Perhatikan semuanya. Ambil keputusan untuk membangun habit baru. Diubahnya dari perkara yang kecil. Jadi saudara bisa lihat ayat 12, 11, 10. Bacanya gitu. Then you can act. Di sini peran mentor, guru atau pembimbing ada. Mereka mengarahkan, mengkoreksi dan membawa engkau membangun habit yang baru. Dan saya rindu saudara open up yourself. Go, ask, allow them, izinkan mereka datang sama hidupmu. Kayak di sekolah ya. Sekolah itu sarana apprenticeship. Sarana yang akan menyiapkan dirimu untuk dunia sesungguhnya. Semua yang percaya katakan, aduh. Sekolah itu membosankan. Tapi tahu gak attitude-nya? Tahu gak attitude yang harus ada pada sekolah? Thank you Lord. Pekerjaan.
Aduh, kembali lagi ke kerjaan yang sama ini. Bos yang begini lagi. Kalau engkau mau di-increase sama Tuhan, karena yang lihat Tuhan. Change the attitude. Grateful. Thank you Tuhan untuk pekerjaan ini. Orang lain susah dapat kerjaan. Aku punya pekerjaan ini. Aku mau masuk dulu. Aku mau bersyukur dulu. Dan lihat, the increase will be given. Sama Tuhan. Kesehatan. Thank you untuk oksigen Tuhan. Thank you untuk janjimu. Bukan aduh aku terkapar, aku emang begini, pulanglah aku kepadamu Tuhan secepatnya Tuhan. No victim mentality. Amen. I'm healed because Jesus heals me. Saya sembuh karena Yesus sudah sembuhkan saya. Dia mati di kayu salib, di tubuhnya dipukulin semua luka-luka itu bayar sakit penyakit saya. Kalau saya sudah dibayar sama Tuhan Yesus, kenapa saya harus sakit lagi? Saya mau mengakui kebenaran-Mu Tuhan. And then you step up in faith. Engkau berdiri dalam iman. Percaya bahwa Yesus sudah menyembuhkan engkau. Dan ini saya simpan di sini. Saya harus minta saudara catat ini. Sukses atau gagalnya engkau berubah bukan di tangan guru atau mentor. Tapi di tangan dirimu sendiri. Engkau mengambil keputusan-keputusannya sendiri. So, itu membutuhkan komitmen. Setia untuk berteguh membangun habit yang baru. Dan ini yang saya belajar juga. Komitmen, kesetiaan. Once it's given, sekali itu diberikan, you cannot take it back. Saudara gak bisa ambil lagi. Kesetiaan kalau engkau sudah berikan, dan engkau tarik lagi, itu bukan kesetiaan. Commit. Change the habit, move forward. Ubah habitmu, maju ke depan. Stay committed. Karena Tuhan selama ini nunggu untuk memberikan apa yang sudah Dia sediakan selama ini. Harta sesungguhnya, yaitu dirinya sendiri. Bayangin Dia nungguin engkau. Nungguin engkau untuk sadar, untuk keluar dari lodebar. Untuk memiliki attitude yang baik. Dia nunggu untuk punya hubungan intim sebagai pribadi yang bertemu dengan sumber segala sumber. Supaya saudara dapat harta ini. Dia rela serahkan dirinya supaya saudara bisa ngerti ini. Kematian di kayu salib memberikan semua jalan. Semua akses masuk untuk saudara menerima harta sesungguhnya. Dan di antara semua itu, dia cuma minta satu hal, setia yuk dalam respon kita. So ini adalah khotbah minggu terakhir tentang kesetiaan. Minggu-minggu berikutnya kita akan bicara tentang Natal. Saya ingin saudara bawa ini pulang. Mulai sadari, Yesus nungguin. Dia udah lakukan semua yang dia pikir dia bisa kerjakan. He's done it all for you. Adakah yang mau merespon? Adakah yang mau merespon? Tundukkan kepala. Tuhan Yesus, thank you. Kalau kesetiaan ini boleh kami bawa pulang dan praktekkan. Dan kalau di ujung akhirnya kami sadar it's a choice. Karena engkau udah duluan, engkau udah beresin semuanya duluan. Engkau udah kasihi duluan. Engkau udah mati duluan bagi kami. Kami sadar pagi hari problemnya di kami. Kami mau bertobat, ampuni kami. Kalau kami masih melihat yang lain-lain lebih penting. Kami belum membangun kesetiaan di dalam diri kami. Posisi, cara pandang yang kau pengen ada di dalam hidup kami, mungkin masih belum kami adopsi. Kami masih suka mikir sendiri. Kami belum rendah hati.
So Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau bertobat. Saudara, kalau itu engkau dan firman ini bicara padamu, taruh tanganmu di dada. Semua boleh tundukkan kepala, semua boleh merem. Gak ada yang lihat. And in an act of repentance, dan di dalam tindakan untuk kau bertobat, saya ingin undang saudara yang taruh tanganmu di dada aja. Yang lain enggak. Boleh berdiri di tempatnya. Saya akan berdoa buat saudara di tempat saudara berdiri. This is between you and God. Kalau engkau mau merespon dengan tepat dan minta tolong Dia membimbingmu. Entah nanti engkau dibawa pemimpin, entah engkau dibawa orang-orang, atau Dia akan bicara di hatimu sendiri. Kalau itu engkau berdiri dan bilang sama Tuhan sendiri, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, aku mau merespon Engkau. Aku mau Tuhan Yesus, ampuni aku. I repent Lord, I repent. Minta maaf kalau selama ini aku suka akan Lodebar. Sorry Tuhan, kalau aku membiarkan habit-habit yang aku cintai, aku udah ambil ubah. Ampuni aku. Sekarang aku serahkan Tuhan habitku yang salah ini. Aku mau diubahkan. Ubahkan aku. Lord, you see those who humble themselves before you. Engkau yang lihat mereka yang sedang merendahkan hati di hadapan. Mungkin mereka ambil a brave action, satu tindakan yang berani dengan berdiri Tuhan Yesus. Tapi mereka present this for you. Mereka tunjukkan ini sama Engkau Tuhan. Mereka mau berubah. Mereka mau minta tolong untuk mereka diajar, dididik sama Engkau. Kami mau memiliki roh yang mau siap belajar. Apprenticeship spirit. Roh yang siap mau dididik, dituntun. Itu boleh ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang melawat mereka satu persatu. Dan Engkau yang terus membawa mereka sampai perubahan terjadi. Engkau yang membawa mereka mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Engkau yang membawa mereka Tuhan Yesus melihat Engkau sebagai harta sesungguhnya. Jalan dengan dekat sama Sang Sumber. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara yang berdiri boleh duduk kembali. Tuhan terima kasih untuk momen ini. Sebentar kami mau memberi persembahan. Kau yang tolong supaya setiap persembahan yang diberikan keluar dari hati yang baik, yang mau memberi dan menabur. Berkati mereka yang memberi di dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Semua percaya katakan. Amin. Wow. Siapa yang hari ini sungguh merasa bersyukur bisa mendengar suara khotbah hari ini? Itu Tuhan berbicara loh untuk berpesan kepada kita semua. Melakukan perkara yang mudah, melakukan perkara yang kecil, itu bagi kita tentunya nggak ada tantangan. Bukan suatu tantangan yang berat, tapi ternyata untuk setia dalam perkara yang kecil itu tidak mudah. Kita butuh dengan sengaja melakukannya. Firman Tuhan mengatakan setia dalam perkara yang kecil, maka dia akan setia dalam perkara yang besar. Mari kita lakukan perkara yang kecil dan lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk
manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, di depan Bapak Ibu Saudara semua ada QRIS. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan dengan menggunakan QRIS tersebut. Dan jika Bapak Ibu Saudara akan memberikan persembahan secara langsung, ketika Bapak Ibu Saudara akan keluar ada kotak berwarna putih, silakan bisa disimpan ke dalamnya. Ada yang tahu ini apa? Udah pasti Natal ya. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, ini 1 minggu lagi. Ini adalah minggu depan. Ya. Jadi perlu diingat bahwa Open Gate itu 16.30. Dan acara akan dimulai tepat on time 17.00. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, harap jangan telat. Ya. Ada beberapa pengumuman yang harap diperhatikan. Pertama, anak-anak di atas 7 tahun itu kan berarti mendaftar. Berarti anak-anak di atas 7 tahun itu bisa mendapat makanan dan mengambil piring sendiri. Ya. Untuk anak-anak di bawah 7 tahun, harap orang tuanya share. Ya, jadi anak yang di bawah 7 tahun aturannya tidak mengambil piring sendiri, ya, nanti berbagi dengan orang tuanya. Berikutnya adalah untuk anak-anak di bawah 7 tahun harap tidak duduk di bangku sebelah orang tuanya kecuali kalau memang ada tempat. Tapi kalau seandainya memungkinkan, pangku aja dulu, ya. Beri kesempatan kepada yang lain kecuali kalau memang sudah ada tempat. Silahkan untuk anak-anak di bawah 7 tahun itu bisa duduk di sebelah orang tuanya. Dengan senang hati jika ada Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini yang baru pertama kali datang di tempat ini, bisa angkat tangan? Puji Tuhan, silakan, kami menyambut dengan senang sekali Bapak Ibu Saudara bisa hadir kembali di tempat ini. Kami sungguh sangat bersuka cita. Puji Tuhan, selanjutnya kita akan akan mendapatkan berkat dari Pastor Yosi. Saudara, saya bersyukur, mau diangkat? Thank you. Saya bersyukur ketika akhirnya attitude saya diubahkan. Tuhan bawa pemulihan ke dalam hutang. Saya terus sampaikan tadi, kira-kira waktunya 1 tahun. 1 tahun total sama kejatuhannya mungkin ada tambahan 1 tahun lagi. Dan waktu 1 tahun ketika hati kami, saya dan istri diubahkan. Tuhan mulai membawa pemulihan. Kalau engkau pengen hatimu diubahkan, bersiap untuk lari panjang. Apa yang mustahil dilakukan oleh manusia, Tuhan bisa ubahkan. Saya undang bangkit berdiri, kita akan terima berkat Tuhan. Besar yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan yang darimu. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Mari jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita dan sama-sama katakan lebih tinggi lagi dan nyatakan sama-sama, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
Engkau Allah yang telah menunggu kami untuk menyediakan pembebasan, kemenangan, kebaikan-Mu. Dan terima kasih kalau Kau rindu karakter-Mu jadi di dalam diri kami. So ini kami Tuhan, kami mau terus diubahkan. Jemaat angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan yang memampukan engkau terus bertumbuh, yang memampukan agar karakter Kristus jadi di dalam hidupmu, sehingga engkau menjadi saksinya Tuhan di tempat di mana engkau ditempatkan, di rumahmu, di sekolahmu, di tempat pekerjaanmu. Dan Tuhan yang menyertai engkau, yang membawa engkau di dalam pertumbuhan, akan membawa engkau masuk dalam janji-janjinya yang melepaskan dan mengubahkan hidupmu. Dan setiap jemaat Tuhan yang telah terima berkat Tuhan ini, boleh sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.